إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan termasuk di dalam jumlah ini, yakni di dalam kalimat yang sudah disebutkan sebelumnya, termasuk di dalamnya apa yang Allah sifatkan dirinya di dalam surat Al-Ikhlas. Yang surat Al-Ikhlas ini ta'dilu thulutsal Quran, mengimbangi sepertiga Al-Quran, di mana Allah berfirman: Qul huwallahu ahad, katakan Allah Esa, Allahus samad, Allah tempat kita bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu. Kufuan maknanya sekufu, ahad satupun. Qala fi syarhihi, berkata Syekh Muhammad Khalil Harras di dalam syarahnya, mana qad dakhala ila akhirih syuru'un fi iradin nusus min al-kitab was sunnah. Kalimat qad dakhala adalah syuru', masuknya, memulai penyebutan dalil-dalil, memulai penyebutan nas, dalil-dalil minal kitabi wa sunnah, al-mutadamminah, yang mengandung lima yajibul iman bihi, mengandung perkara yang wajib diimani dengannya, minal asma'i was sifati fin nafi wal itsbat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya ada penafian dan ada penetapan. Perhatikan, barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, kalimat qad dakhala ini mulai masuk penyebutan dalil-dalil. Di dalam bahasa Arab
disebut syuru'. Syuru' itu masuk dalam pembahasan tertentu. Syara'a. Baik. Fi dzikrid dalil. Dzikrid dalil. Dalil tentang apa? Yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak mungkin kita kenali kecuali dari dua sumber, Quran dan Sunnah. Dan di dalam Quran dan Sunnah ketika mensifati Allah, menggabungkan antara apa? Nafi dengan isbat. Sahih? Nah, kemudian memulai dalil-dalilnya. Seperti termasuk di dalamnya wa dakhala fil jumlah, telah masuk ke dalam apa yang sudah kita bahas, bahwa mensifati Allah itu dengan kitab wa sunnah, di dalamnya ada nafi, ada isbat. Dalilnya mulai masuk ke dalam dalil. Qad dakhala fil jumlati, masuk dalam pembahasan kita. Yang pertama surat Al-Ikhlas, surat yang paling besar, surat yang agung, yaitu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan dikatakan ta'dilu thulutsal Quran, mengimbangi sepertiga Al-Quran. Liannaha ishtamalat min dhalika ala ma lam yashtamil alaihi ghairuha. Karena terkandung dalam surat ini apa yang tidak terkandung di dalam surat-surat lainnya. Walihada summiyat surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Apa maknanya Al-Ikhlas? Pemurnian. Kenapa disebut pemurnian? Karena ayat ini berbicara tentang kemurnian tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitajridiha at-tauhid, kan di dalamnya ada pemurnian tauhid. Min syawa'ibis syirki, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Wal wasaniyah, dibersihkan dari kotoran-kotoran kesyirikan dan keberhalaan. Wasaniyah dari kata wasan, yang disifatkan atau dijadikan sifat wasaniyah, keberhalaan. Rawal Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad meriwayatkan fi musnadihi, dalam musnadnya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, fi sababi nuzuliha, meriwayatkan apa yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Annal musyrikin qalu, bahwa kaum musyrikin berkata, ya Muhammad, unsub lana rabbak, ya Muhammad, terangkan kepada kami nasabnya Tuhanmu. Ini karena latar belakang musyrikin jahiliyah Arab sangat membesarkan nasab. Setiap orang yang dia kenali pasti akan ditanya, turunan siapa, dari bangsa apa, kabilah siapa, siapa orang-orang terkenal di kabilahmu. Kalau orang itu menjawab ana min bani fulan, dari kabilah pemberani, dari kabilah yang gagah berani, kabilah yang dulu pernah ada tokoh besar fulan ibni fulan, fulan ibni fulan, maka derajatnya akan naik. Tetapi kalau tidak punya nasab yang besar, dari kabilah fulani, kabilah mana itu? Nggak dikenal.
ya memang kecil, sedikit lemah. Ya. Apalagi gak punya nasab, gak jelas nasabnya, alias turunan budak, nasabnya gak jelas anak siapa. Ini kebiasaan orang Arab, memuliakan seseorang dengan nasabnya. Maka setiap bertemu orang akan ditanya nasabnya, mimman ant, dari siapa engkau? Dari turunan mana engkau? Min ayyi qabilah, dari qabilah mana? Sampai kebablasan. Allah Subhanahu wa taala ditanya nasabnya. Ya Muhammad, unsub rabbak, Tuhanmu itu nasabnya kemana? Ini kebodohan. Pertanyaannya menunjukkan kebodohan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya tabaraka wa taala, qul, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka yang bertanya tentang nasabnya Allah Subhanahu wa taala, jawab, Allahu ahad, Allah itu esa, Allahu samad, Allah adalah yang menjadi tujuan utama. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sehingga tidak ditanya siapa bapaknya, tidak ditanya siapa nenek moyangnya, tidak ditanya siapa qabilahnya, sukunya, nasabnya, tidak ditanya. Karena Allah lam yalid wa lam yulad, asa, satu-satunya. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sepadan dengannya. Maka barakallahu fiikum, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ditanya nasabnya berarti dianggap ada yang sama dengan Allah. Tak ada. Saya dari suku fulan, berarti ada orang-orang yang seperti saya. Ada. Seperti saya nasabnya, seperti saya kabilahnya, seperti saya golong, kan begitu. Kamu ketika menyatakan saya dari suku fulan, berarti kamu itu salah satu dari sekian banyak orang-orang yang sukunya sama. Berarti banyak yang seperti kamu. Iya, itu manusia. Allah la ilaha illahu, tiada ilah kecuali Dia yang satu-satunya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang mirip, enggak ada yang sekufu, maka enggak ada kaumnya, enggak ada golongannya, enggak ada bapaknya, enggak ada nenek moyangnya, satu-satunya. Barakallahu fiikum. Qad thabata fi sahih annaha ta'dilu thuluth al-Qur'an. Telah sabit riwayatnya dalam hadis yang sahih bahwa dia mengimbangi sepertiga Al-Quran. Fi sahih ay fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim. Disebutkan dalam footnote nomor 1, rawahu al-Bukhari an Abi Sa'id wa Muslim an Abi Darda an Abi Hurairah rawahu Ibnu Majah an Ibn Mas'ud an Abi Mas'ud binahwihi wa huwa fi musnad fi sahih al-musnad li Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ta'dilu thuluth al-Quran. Dan pertanyaannya, mengapa surat yang ringkas ini dianggap kedudukannya seperti sepertiga Al-Quran, nilainya mengimbangi sepertiga Al-Quran? Jawabannya ada di footnote nomor 118, di halaman 118. Faidatun. Temu? Kita baca. Ta'dilu thuluth al-Quran min haitsul jazaa was-sawaba, la min haitsul ijza'a, li'annahu yahtaj li sa'ilil Qur'an
wala tafi hadhihi surah binafsiha 'anil Qur'an. Dikatakan sepertiga dari sisi nilai pahalanya, bukan dari sisi nilainya. Li'annahu yahtad lisa'ilil Qur'an, karena dibutuhkan seluruh Quran. Barakallahu fiikum. Maksudnya begini, kalau engkau membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, berarti engkau membaca Al-Quran lengkap. Iya kan? Katanya begitu. Sepertiga. Kemudian sepertiga lagi. Terus sepertiga lagi. Apakah engkau sudah cukup membaca Quran? Khatam? Sepertiga. Kan satu jadinya. Satu utuh dibagi 3. Kamu kerjakan 1/3. Berarti kan lengkap Al-Quran. Iya, pahalanya mungkin. Karena engkau mendapatkan nilai sepertiga, sehingga pahalanya seperti kau baca Quran seluruhnya. Tetapi tidak cukup dengan hanya surat Al-Ikhlas. Masih ada surat-surat yang lain yang harus kamu baca. Makanya disebutkan dengan kalimat sepertiga fil jaza, la fil ijza. Maknanya nilai pahalanya iya sepertiga Al-Quran. Tetapi bukan berarti dia mencukupi sepertiga. Sehingga kalau baca 3 kali selesai Al-Quran. Enggak. Baca Al-Quran seluruhnya. Sehingga sempurna. La tafi hadhihi surah binafsiha 'anil Quran. Tidak mencukupi surat ini untuk seluruh Al-Quran. Taib, mengapa kok bisa nilainya besar sampai dikatakan sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran itu terdiri dari 3 pembahasan. Pembahasan tauhid, pembahasan kisah-kisah para anbiya, tentang tauhid, pembahasan orang-orang yang diberi pahala karena tauhid, pembahasan orang-orang yang diazab karena menentang tauhid. Ini semua dianggap satu jenis. Saya ulangi. Quran ini memiliki 3 jenis. Jenis pertama, pembahasan tauhid. Pembahasan kisah-kisah tentang ahli tauhid, para nabi, para rasul dan sebagainya, orang-orang saleh. Penjelasan pahala yang besar bagi ahli tauhid dan pembelaan Allah terhadap ahli tauhid. Keempat, pembahasan tentang orang-orang yang menentang tauhid, tentang Fir'aun, tentang Namrud, tentang orang kafir yang diazab dan seterusnya. Ini semua tentang tauhid. Baik. Yang kedua, pembahasan tentang hukum-hukum. Ini halal, ini haram. Perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk beramal saleh, perintah untuk ini, perintah itu. Dan larangan-larangan. Larangan untuk ini, larangan untuk itu. Ini ahkam. Jadi tauhid, ahkam. Setelah tauhid, setelah ahkam, ada ayat-ayat yang berisi bukan tauhid, bukan ahkam, berita. Berita tentang apa yang terjadi di masa-masa yang telah lalu, yakni akidah tentang penciptaan manusia dan sebagainya. Dan masa-masa yang akan datang,
Berita tentang hari kiamat, berita tentang surga, berita tentang neraka, berita tentang 3. Taib. Sekarang kembali kepada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas mewakili yang pertama, berarti sepertiga. Mewakili yang pertama, pembahasan tentang tauhid. Diintikan, dirincik, disimpelkan, diringkaskan dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian barakallahu fikum. Surat Al-Ikhlas karena berisi tauhid maka dianggap sepertiga Al-Quran. Berselisih para ulama, ikhtalafa al-ulama'u fi ta'wili dzalik, tentang takwilnya, apa maksudnya sepertiga tadi. Thuluthul Quran ala aqwalin, menjadi sekian pendapat. Aqrabuha ma naqalahu Syekhul Islam, yang paling dekat, yang paling mendekati adalah jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an Abil Abbas, wa hasiluhu, Abil Abbas adalah Ahmad ibn Umar ibn Suraij al-Baghdadi. Yang ringkasnya jawaban beliau, annal Qur'an al-Karim ishtamala ala salasati maqasid asasiyah. Bahwa Quran ini di dalamnya terkandung pembahasan yang mendasar, ada 3. Maqasid, tujuan-tujuan syar'i. Awaluha, yang pertama, al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan, syariat. Al-mutadamminatu li ahkami syara'i' al-amaliyah, yang tentunya perintah dan larangan ini berkait dengan apa? Dengan hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, yang berkait dengan amal. Allati hiya mawdu' ilmi al-fiqhi wal akhlaqi, yang itu merupakan pembahasan ilmu fiqih dan akhlak. Itu pembahasan pertama. Tsaniyah, pembahasan kedua, berita-berita. Al-qasasu wal akhbar, al-mutadamminah li ahwalir rusul, apakah berita-berita tentang Rasul alaihi wassalatu wassalam, atau berita-berita tentang umat-umat, berita-berita tentang umat yang dibinasakan, umat yang diselamatkan, al-wa'd wal wa'id, ancaman-ancaman dan seterusnya, dan rinciannya, minas thawabi wal iqab. Apalagi barakallahu fiikum, tentang berita hari akhir, berita yang akan datang, berita yang telah lalu. Salisuha, yang ketiga, pembahasan tauhid. Wa ma yajibu 'ala al-'ibadi min ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatih. Sedangkan yang ketiga adalah pembahasan tentang tauhid. Pengesaan Allah, pengenalan terhadap Allah untuk para hamba-hambanya. Ma yajib 'ala al-'ibadi, apa yang wajib bagi setiap hamba untuk mengenali Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa hadza huwa asyrafut tsalatsa. Pembahasan yang ketiga ini pembahasan yang paling mulia, yang paling tinggi. Baik, setelah kita tahu bahwa pembahasannya 3, pembahasan tentang perintah dan larangan, pembahasan tentang berita-berita, dan pembahasan tentang tauhid, mana yang paling tinggi? Mana yang paling tinggi? Al-ashraf. Naam. At-tauhid asyrafut tsalatsa. Tauhid adalah yang paling mulia dari 3 pembahasan tadi. Walamma kana surat al-ikhlas, dan ketika surat al-ikhlas ini ternyata membahas tentang tauhid dan ma'rifatullah,
dan mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Wa istamalat alaihi ijmalan, dan mencakup pembahasan ketiga secara ringkas. Sahha an yuqal, maka sah untuk dikatakan sepertiga Al-Quran. Innaha ta'dilu thuluth Al-Quran, bahwa dia mengimbangi sepertiga Al-Quran. Wa amma kaifa ishtamalat hadhihi suratu ala ulumi at-tauhid kulliha wa tadammanat al-usul allati hiya majami' at-tauhid al-ilmi wal-i'tiqadi, fa naqulu inna qawlahu ta'ala Allahu ahad dalat ala nafsi syirik. Adapun pertanyaan kaifa istamalat hadhihi surah, bagaimana surat ini dianggap mencakup ilmu tauhid dan pengenalan terhadap Allah. Kau dianggap mewakili semuanya, kulliha, wa tadammanat al-usul allati hiya majami'ut tauhid, dan dianggap mengandung prinsip-prinsip tauhid al-ilmi al-i'tiqadi. Bagaimana kok ayat yang sesimpel ini dikatakan mewakili seluruh pembahasan tauhid? Baik, kita lihat jawabannya. Fa naqulu, kita katakan, inna qawlahu ta'ala, ketika sesungguhnya ucapan Allah tadi di awal, qul huwallahu ahad, dalat ala nafi syirik min kulli wajhin, bahwa Allah ahad itu sudah mengandung keesaan dan penafian syirik dari segala sisinya. Tidak ada sekutu pada rububiyahnya, enggak ada sekutu pada uluhiyahnya, enggak ada sekutu dalam asma dan sifatnya. Bahwa Allah esa, Allah ahad. Nafi syirik menafikan sekutu fi dzat, pada zatnya, enggak ada sekutu pada zatnya. Wa fi sifat, enggak ada sekutu pada sifat-sifatnya. Yani enggak ada yang sifatnya sama dengan Allah. Wa fil af'al, dan dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang sama dengannya. Enggak ada yang bersekutu dengannya. Kama dallat ala tafarrudihi subhanahu wa ta'ala bil 'azamati wal kamali wal majdi wal jalali wal kibriya. Sebagaimana ditunjukkan dengan kalimat Allahu ahad, bahwa Allah menyendiri, subhanahu yang maha suci, maha sendiri dalam azamahnya, dalam keagungannya sendiri, tidak ada yang menyertai. Wal kamali, dalam kesempurnaannya, enggak ada yang sama dengannya, enggak ada yang bersamanya. Wal majdi, dalam kemuliaannya. Wal jalali, dalam keagungannya. Wal kibriyai, dalam kesombongannya. Allah maha sendiri. Keagungannya, kemuliaannya, ketinggiannya, kesombongannya, Allah ahad. Walihada la yutlaqu lafdu ahad fil isbati illa 'ala Allah azza wa jalla. Oleh karena itu tidak pernah disebut kata ahad, baik, dalam penetapan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa huwa ablaghu min wahid, dan itu lebih tinggi, lebih baligh daripada kata wahid. Perhatikan kata ahad. Coba berhitung bahasa Arab. Untuk yang mudzakkar, wahid, itsnan, tsalatsa, arba'ah, ya. Baik, yang muannas. Kalau muannas, nah, gimana ngitungnya? Wahidah, tsaniyah, itsnatani, tsalatsa, ila akhirih. Baik. Pada angka
muannas 11, ihda asyrata. Barakallahu fiikum. Sekarang, pernahkah kamu menyebut kalimat ahad dalam penetapan pada selain Allah? Datang seseorang sendirian, apa kata-katanya? Wahdahu. Ya kan? Siapa yang menjaga fulan? Sendirian? Na'am. Fulan wahdahu. Wahdahu kalimatnya. Atau dikatakan wahid. Atau kalau perempuan wahidah. Enggak ada fulan ahad. Enggak ada. Tidak dipakai dalam bahasa Arab. Kecuali untuk Allah Ta'ala. Kecuali pada penafian. Barakallahu fiikum. Kecuali pada penafian. Kalau penafian itu peniadaan. Seperti la ahad. Tidak ada seorang pun. La ahad fid dar. La ahad fid dar. La ahad yadkhul. La ahad dalam penafian. Dalam penetapan tidak ada. Kalau kamu berkata yaumun ahad, kamu ditertawakan orang. Yaumun ahad, tidak ada. Hari satu, itu kan yaumun ahad, tidak ada. Tidak pernah kita dengar. Adanya yaumun wahid. Yaumun wahid. Kita bicara jumlah ya, bukan bicara nama. Kalau nama hari ahad, Senin, Selasa, Rabi'ah itu bukan jumlah, bukan jumlah. Tapi kamu katakan satu hari. Kamu katakan apa? Yaumun ahad. Diketawakan orang Arab. Enggak ada yaumun ahad. Berapa hari? Satu hari. Kamu akan jawab yaumun wahid. Yaumun wahid. Tidak ada penetapan jumlah satu dengan kata ahad. Barakallahu fiikum. Kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kamu katakan wahid, kamu bisa berkata itnani. Kalau kamu katakan wahidah, kamu bisa mengatakan itnatani. Tapi kalau kamu mengatakan ahad, duanya apa? Tidak ada. Dia sendiri kata itu. Hanya ahad. Tidak ada duanya. Sehingga barakallahu fiikum. Syukran. Setiap ngasih pulpen mesti habis tintanya. Allah yahdikum. Kembali kepada kitab. Illa 'ala Allah 'azza wa jalla wa huwa ablaghu min wahid. Sehingga kata ahad berbeda dengan kata wahid. Kalau wahid mungkin ada duanya, tapi yang ada di sini satu. Cuma satu yang di sini, sana ada. Tapi kalau ahad nggak pernah ada duanya. Ada yang mirip dengan itu? Ada mirip dengan itu. Kata sabil. Nah, ini baru spidol. Hadza huwal qalam. Jamaknya subul. Tapi ketika sirat, apa jamaknya? Surut, asritah, apa jamaknya? Sehingga barakallahu fiikum dikatakan oleh Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalanku satu-satunya yang lurus. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Kenapa enggak ikuti jalan sirat-sirat lain? Enggak ada. Diganti dengan subul. Hadza sirati fattabi'u. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti subul, jalan-jalan lain. Tidak menyatakan ini siratku, jangan ikuti sirat-sirat lain. Enggak.
Kata-katanya dirubah dari sirat kepada subul. Wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula. Ini barakallahu fikum, dalam bahasa Arab ada kalimat-kalimat yang khusus untuk satu dan dia tidak berbilang. Khusus untuk satu dan dia tidak berbilang, seperti kalimat ahad. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.